Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini dalam kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang tradisi panggih temanten adat Jawa dan pengaplikasiannya dalam Trihita Karana. Ikuti saya terus ya, bye. Setiap kebudayaan yang ada Indonesia memiliki caranya tersendiri dalam melestarikan tradisi yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Salah satunya yakni sebuah pesta pernikahan. Nah, upacara panggih pun menjadi salah satu tahapan yang paling penting dan tak boleh dilewatkan begitu saja. Setiap rangkaian dari ritual ini juga mengandung doa dan makna terbaik untuk kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Panggih adalah proses pertemuan antara mempelai pria dan wanita secara adat Jawa yang baru saja mengesahkan hubungan mereka secara hukum dan agama. Tahapan ini umumnya dilakukan setelah akad atau sebelum resepsi pernikahan. Nah, berikut merupakan prosesi panggih dan makna yang terkandung dalam pernikahan adat Jawa. Yang pertama ada penyerahan sanggaan. Sanggaan merupakan barang bawaan yang menjadi lambang tebusan untuk mempelai wanita. Penyerahan sanggaan ini memiliki arti bahwa seorang suami wajib memenuhi nafkah lahir maupun batin, mengarahkan, membimbing, menjaga, serta bertanggung jawab penuh atas tingkah laku istrinya. Proses penyerahan sanggaan ditandai dengan tibanya pengantin pria yang diapit oleh para sesepuh pria dan dipimpin langsung oleh pembawa sanggaan dari rombongan keluarga. Sanggaan tersebut kemudian diberikan oleh pihak mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita. Isi dari sanggaan bisa berupa satu lengkap atau dua sisir pisang raja matang di pohon, benang lawe, sirih ayu, serta kembang telon yang terdiri dari mawar, melati, dan kenanga. Yang kedua ada balangan gantal. Balangan gantal atau lempar sirih merupakan tahapan berikutnya dari prosesi panggih. Gantal merupakan kumpulan daun sirih yang berisi bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau hitam yang kemudian dilinting menggunakan benang lawe. Proses ini menandakan bahwa pasangan pengantin harus saling melempar kasih sayang dan mengarungi kehidupan rumah tangganya. Yang ketiga ada ngidak tigan dan ranu pada. Ngidak tigan dalam bahasa Jawa artinya adalah menginjak telur. Sementara ranu pada berarti membasuh kaki atau wijikan. Seorang pemais akan datang sambil membawa sebutir telur ayam mentah yang disentuhkan ke dahi mempelai pria, untuk kemudian dilanjutkan dengan dahi mempelai wanita sebanyak 3 kali. Telur ayam tersebut lalu diinjak oleh pengantin pria dengan harapan bahwa keduanya telah siap untuk memiliki keturunan. Setelah itu, pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria dengan wujud bakti seorang istri terhadap suaminya. Ini juga menyimbolkan agar segala rencana baik akan telah disusun dapat dijauhkan dari mara bahaya. Yang keempat ada kanten asto. Kanten asto adalah ritual bergandengan tangan yang dilakukan oleh pasangan pengantin. Keduanya akan dituntun untuk melangkah berdampingan menuju kursi pelaminan sambil berpegangan tangan dengan menautkan jari kelingking mereka. Yang kelima ada selimut sindur. Sebelum memulai berjalan ke arah pelaminan, ibu mempelai wanita akan menutupi bahu kedua pengantin terlebih dahulu dengan menggunakan kain berwarna merah dan putih. Kemudian, ayah dari mempelai wanita akan mengantar keduanya menuju pelaminan secara perlahan, sambil memegangi kain sindur yang telah dipasangkan tadi. Ini menyimbolkan bahwa kedua orang tua telah melepaskan anak tercintanya untuk menjejaki gerbang kehidupan yang lebih baik. Yang keenam ada tanam jeruk. Ketika tiba di pelaminan, pasangan pengantin diharuskan untuk tetap berdiri berdampingan sambil menghadap ke arah tamu undangan.
Dengan disaksikan oleh ibu mempelai wanita, ayah dari mempelai wanita akan menduduki kedua mempelai di kursi pengantin sambil menyentuh dan menepuk-nepuk bahu keduanya. Ritual tanam jero mengandung makna bahwa pasangan pengantin sudah ditanam agar mampu membangun keluarga yang harmonis secara mandiri. Yang ketujuh ada kacar kacur. Ritual tanpa kaya atau kacar kacur melambangkan tanggung jawab penuh seorang suami dalam memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Begitu pula dengan kewajiban istri yang harus cerdas dalam mengolah seluruh harta yang telah diberikan agar tidak boros dan berakhir hilang tanpa sisa. Prosesi kacar kacur dimulai dari pengantin pria yang menuangkan secara perlahan isi tikar anyaman berupa biji-bijian, beras kuning, uang logam, dan kembang telon ke atas pangkuan mempelai wanita yang telah dibungkus dengan kain sidur. Seluruh barang yang dituangkan tadi harus benar-benar bertampung dengan akurat tanpa ada yang tercecer-cecer. Ini menjadi tanggung jawab mempelai wanita. Kedelapan ada upacara dahar kelima. Ritual dahar kelima mengandung makna kerukunan dalam menjaga hubungan yang baik dari pasangan suami istri. Upacara ini ditandai dengan pengantin pria yang membuat 3 kepala nasi kuning untuk dipersembahkan ke atas piring pengantin wanita. Kemudian mempelai wanita akan memakannya satu persatu sambil disaksikan oleh mempelai pria. Segelas air putih pun akan diberi kemudian saat sang istri sudah menandaskannya. Ada mapak besan. Ini merupakan tahapan akhir dari proses panggih. Seperti yang telah diketahui, upacara panggih tidak boleh dihadiri oleh pihak besan atau orang tua dari mempelai pria hingga ngunjak-rujak dengan usai dilangsungkan. Oleh karena itu, mapak besan menjadi momentum penjemputan bagi orang tua mempelai pria agar keduanya dapat menyaksikan anak-anak mereka bersanding di pelaminan. Kemudian yang terakhir ada sungkeman. Sungkeman menjadi penutup yang sempurna dari rangkaian panjang prosesi panggih manten adat Jawa. Pada tahap ini, kedua mempelai akan bersujud di hadapan orang tua mereka sebagai bentuk memohon doa restu sekaligus meminta maaf akan segala kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan semasa hidup. Doa yang disematkan adalah berupa penghargaan agar rumah tangga keduanya selalu dilimpahkan oleh kebahagiaan yang tak pernah terputus. Nah, adapun kaitannya tradisi panggih temanten adat Jawa dengan terhita karena yaitu yang pertama, ada parahyangan atau dalam agama Islam disebut dengan hablum minallah. Pada konteks ini, hubungan dengan tradisi tersebut yaitu ucapan syukur terhadap Tuhan karena telah melaksanakan salah satu amal yaitu menikahkan salah satu makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, dalam tradisi ini juga terjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan parahyangan, atau dalam konteks agama Islam disebut dengan hablum minallah. Nah, adapun yang kedua ada pawongan atau dalam agama Islam disebut hablum minan nas. Nah, kaitan antara tradisi tersebut dengan hubungan antara manusia yaitu terjalinnya silaturahmi karena pada momen tersebut ada tradisi terdapat perkumpulan antara dua pihak keluarga dan saling membantu dalam mempersiapkan acara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa terjalinnya hubungan manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawongan. Nah, yang ketiga ada pelemahan. Dalam konteks ini, hubungan antara manusia dengan alam dapat dilihat dari tradisi tersebut masih memanfaatkan hasil alam yang ada seperti bunga yang digunakan dalam serangkaian adat panggih, bumbu-bumbu dapur yang masih menggunakan manfaat alam. Oleh sebab itu, dapat dikatakan tradisi tersebut juga terdapat hubungan antara manusia dengan alam yang disebut dengan pelemahan.
Nah teman-teman, dari penjelasan tadi saya sudah menjelaskan tentang tradisi Panggi Temanten dan pengaplikasiannya dalam Trihita Karana. Semoga video saya bermanfaat ya. Dadah, saya tutup dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Bye-bye.